Sobat Prestasi, wah senang sekali ya bisa menyapa Sobat Prestasi di seluruh Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya karena kamu berhasil lolos ke tahap OSN tingkat provinsi tahun 2023 ini. Nah Sobat Prestasi, selamat datang pada sosialisasi OSNP Jenjang SMA MA tahun 2023 pada bidang ekonomi. Tentu saja saat ini kita sudah bersama narasumber kita, Ibu Dr. Dwi Wulandari. Selamat malam Ibu. Halo, selamat malam Kak Dinda. Bagaimana Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Kak Dinda juga sehat ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah Ibu boleh dong menyapa Sobat Prestasi di seluruh Indonesia? Halo Sobat Prestasi, sebelumnya saya ucapkan selamat karena bisa sampai di jenjang OSNP. Gak mudah loh untuk bisa sampai di sini dengan kurang lebih 30.000 peserta bisa sampai akhirnya di sini. Makanya jangan pernah patah semangat, teruskan langkahnya sampai ke jenjang berikutnya. Luar biasa, 30.000 peserta bidang ekonomi. Dan Sobat Prestasi berhasil nih untuk tahap tingkat provinsi. Mungkin Ibu langsung saja nih Sobat Prestasi sudah gak sabar untuk mendengarkan langsung penjelasan terkait bidang ekonomi. Silakan Ibu. Terima kasih Kak Dinda. Nah, untuk bidang ekonomi ini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Kita mulai ya. Nah, kita ke persyaratan umum dulu dan ini teman-teman pasti sudah sangat memahami. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, berminat dan memenuhi syarat minimal pengetahuan. Jangan lupa mendapat persetujuan dari orang tua atau wali dan hanya bisa mengikuti satu bidang sains dan diusulkan oleh kepala sekolah. Teman-teman juga bukan medalis emas pada bidang sains yang sama, bukan peserta Olimpiade Sains Internasional pada bidang sains yang sama, dan medalis OSN ini kami harapkan bersedia untuk mengikuti pelatnas, di mana teman-teman juga harus menyetujui fakta integritas pelaksanaan OSNK, OSNP, dan OSN pada aplikasi Olimpiade. Status kepesertaan mengikuti keputusan Dinas Pendidikan Provinsi, memenuhi KKM seluruh mata pelajaran, mampu mengoperasikan komputer dan tidak terlibat dan atau memakai narkoba. Nah, tahapan Olimpiade saya rasa teman-teman sudah melalui. Tahapan yang pertama kemarin kita sudah ada di OSNK di mana simulasinya adalah tanggal 30 sampai 31 Maret 2023 dan dilaksanakan 5 April 2023. Nah, saat ini kita akan melaksanakan Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi atau OSNP di mana simulasinya adalah tanggal 28 sampai 29 Mei 2023 dan pelaksanaannya di 8 Juni 2023. Lalu nanti kalau lolos di OSNP, teman-teman akan mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Nah, nanti waktunya akan segera dikabarkan dan tentu saja kita akan mengikuti Olimpiade Sains tingkat internasional atau International Economics Olympiad. Nah, lalu untuk jadwal pelaksanaan sendiri untuk simulasi OSNP di tanggal 28 sampai 29 Mei 2023, waktunya adalah jam 8 sampai 17. Untuk pelaksanaan OSNP sendiri adalah 8 Juni 2023 di jam 8 sampai 10. Panduan umumnya, soal-soal yang akan teman-teman kerjakan berbentuk pilihan majemuk atau multiple choices dengan 5 opsi jawaban. Waktu yang dialokasikan dalam pengerjaan soal total sebanyak 120 menit atau 2 jam tanpa istirahat. Keterlambatan kehadiran tidak akan mendapatkan kompensasi tambahan waktu. Nah, selain mengerjakan soal-soal pilihan berganda sebanyak 45 butir, ada juga essay yang berjumlah 2 butir. Di mana tes bersifat tutup buku atau closed book. Peserta harus mengerjakan soal mandiri
tanpa dibantu oleh pihak lain dan dilarang memanfaatkan perangkat lain ataupun bawa buku catatan ya. Peserta juga bisa menggunakan kalkulator sederhana selama tes dan juga bisa menyiapkan alat tulis dan kertas kosong untuk coret-coret. Nah, gawe yang peserta siapkan hanya untuk keperluan pengawasan atau proctoring. Gangguan teknis peserta termasuk gangguan jaringan listrik atau internet tidak menambah waktu lomba. Nah, untuk pengawasan atau proctoring, pengawasan dilakukan oleh panitia pusat melalui aplikasi Zoom Meeting. Ruang tes dapat berisi lebih dari 1 orang dengan syarat peserta dengan bidang yang sama. Untuk keperluan proctoring, setiap peserta menggunakan 1 perangkat kamera selain perangkat yang digunakan untuk mengerjakan tes, di mana kamera ini membidik wajah siswa dari samping, meja kerja, dan layar laptop atau komputer dengan jarak antara 1,2 sampai dengan 1,5 meter samping belakang. Teman-teman bisa melihat pada gambar yang ada di slide ini. Perangkat yang digunakan harus memiliki sambungan internet dan daya atau baterai yang cukup untuk melakukan pertemuan daring selama tes dan 15 menit sebelum dan sesudahnya. Akan disediakan 1 ruang Zoom meeting untuk setiap lomba. Peserta harus sudah terhubung dengan Zoom meeting 15 menit sebelum tes dimulai. Selama ujian berlangsung, peserta wajib menyalakan mode video dan dilarang menggunakan virtual background. Jadi di sini ada contoh tata letak kamera pengawasan, di mana di situ ada kursi peserta, lalu ada meja kerja dan layar laptop atau komputer, dan di situ ada posisi kamera alternatif 1 dan posisi kamera alternatif 2. Contoh aplikasi saat ujian. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada format nama di Zoom, username, nama, provinsi, lalu juga video menyala, mikrofon menyala, speaker dimatikan, kamera berjarak 1 sampai 1,2 meter, memantau lingkungan, memantau layar monitor dan menampakkan peserta, dan juga tidak menggunakan virtual background atau visual effect. Peserta hadir 15 menit sebelum kompetisi, tidak menggunakan headset atau earphone, siapkan lokasi yang tenang. Peserta juga dilarang berkomunikasi dan gangguan teknis peserta tidak menambah waktu lomba. Nah, untuk petunjuk umum di sini peserta wajib hadir 30 menit sebelum pelaksanaan tes dimulai. Silakan membawa kartu peserta atau identitas, membawa alat-alat tulis yang diperlukan dan dilarang untuk saling meminjam antar peserta. Dilarang membawa alat komunikasi ke dalam ruang tes. Silakan berdoa sesuai keyakinan masing-masing sebelum mengerjakan soal, lalu mengerjakan soal sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. Melakukan login menggunakan username dan password yang telah dibagikan, dan mengerjakan tes sesuai waktu yang disediakan. Peserta dapat bertanya pada pengawas dengan mengangkat tangan jika ada hal-hal yang tidak jelas. Peserta dilarang menyampaikan pertanyaan yang mengarah pada jawaban butir soal. Peserta harus bekerja sendiri, tidak boleh bekerja sama, berdiskusi, melakukan kecurangan, atau hal-hal lain yang dicurigai atau diduga melakukan kerjasama. Peserta yang melakukan kecurangan akan didiskualifikasi. Peserta tidak boleh meninggalkan ruangan sampai batas akhir waktu tes. Oleh karena itu, sebelum tes berlangsung, pengawas memberitahukan bila ada peserta yang hendak ke toilet, sebaiknya dilakukan sebelum tes berlangsung. Jika ada yang peserta yang ingin ke toilet pada saat tes harus seizin dan diantar oleh pengawas. Tapi lebih baik sebelumnya saja supaya bisa tenang mengerjakan soal selama 2 jam. Peserta dilarang berbicara atau melakukan hal-hal lain yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain. Peserta mengklik tombol back to the course setelah menyelesaikan tes. Tes akan berhenti secara otomatis ketika waktu tes berakhir. Nah, untuk soal pilihan ganda, peserta menjawab soal dengan cara klik lingkaran opsi jawaban pada soal yang tersedia. Setiap butir soal hanya mempunyai 1 jawaban benar.
Setiap butir soal yang dijawab benar bernilai 2, dijawab salah bernilai 0, tidak dijawab bernilai 0. Alokasi waktu yang diberikan untuk menjawab semua soal adalah 120 menit. Peserta mempunyai kesempatan untuk mengubah jawaban lebih dari 1 kali sebelum melakukan submit jawaban, dan selama waktu yang dialokasikan untuk mengerjakan soal dalam sesi ini masih tersedia. Untuk mengubah jawaban, klik Clear My Choice, lalu klik pada lingkaran lain yang mewakili pilihan jawaban yang teman-teman anggap paling benar. Untuk mengakses setiap soal, klik pada kotak-kotak yang mewakili nomor setiap soal yang diujikan, atau dengan klik pada Next Page untuk mengakses soal berikutnya. Peserta dapat mengakhiri pengerjaan soal dengan klik pilihan Finish Attempt. Apabila peserta ragu-ragu untuk menyelesaikannya, maka peserta dapat kembali ke laman soal dengan klik pada pilihan Return to Attempt. Selanjutnya, peserta dapat melanjutkan ke laman soal yang memperlihatkan status keterjawaban soal dan klik pada pilihan Submit All dan Finish untuk menyelesaikan soal. Jawaban secara otomatis tersubmit jika belum sempat melakukan submit attempt atau telah habis waktu pengerjaan soal. Nilai soal tidak akan dipublikasikan. Untuk soal-soal IC, diawali dari sebuah paparan informasi singkat, isikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Setiap butir soal hanya mempunyai satu hasil akhir jawaban benar. Untuk jawaban benar bernilai total 5. Jadi di situ apabila ada sub soal, maka totalnya adalah 5. Dijawab salah bernilai 0, tidak dijawab bernilai 0. Apabila jawaban berupa bilangan, tulis dengan angka bukan kata. Bilangan ribuan ditulis dengan penanda titik bukan koma. Jadi tulis misalnya 25.000 bukan 25,000 atau 25.000 tanpa tanda satuan sen juga, koma, atau yang kita sering lihat adalah koma dan garis di belakang angka. Jadi tulis aja angka dengan penanda titik. Lambang mata uang seperti rupiah, dolar, dan sebagainya, serta satuan ukuran semisal kilogram, kilometer, dan lain-lainnya tidak perlu turut dicantumkan, cukup angkanya saja. Peserta dapat mengakhiri pengerjaan soal dengan klik pilihan Finish Attempt. Apabila peserta ragu-ragu untuk menyelesaikannya, maka peserta dapat kembali ke laman soal dengan klik pada pilihan Return to Attempt. Selanjutnya, peserta dapat melanjutkan ke laman yang memperlihatkan status keterjawaban soal dan klik pada pilihan Submit All and Finish untuk menyelesaikan soal. Jawaban secara otomatis tersubmit jika belum sempat melakukan submit attempt atau telah habis waktu pengerjaan soal, dan nilai soal tidak akan dipublikasikan. Aplikasi OSNP hanya dapat diikuti oleh siswa yang telah terdaftar sebagai peserta OSNP bidang ekonomi tahun 2023. Masuk ke aplikasi OSNP menggunakan user ID dan password yang telah ditentukan. Komunikasikan dengan sekolah. Pastikan selama tes tersedia jaringan listrik dan internet yang stabil dan memadai. Segeralah bekerja setelah tanda waktu muncul atau dimulai. Hitung mundur waktu disediakan di setiap laman sesi. Waktu yang disediakan sudah termasuk waktu untuk menekan tombol mengirimkan jawaban. Nah, di sini ada contoh tampilan browser di mana teman-teman bisa membuka sistem pengerjaan soal melalui web browser, masuk ke tautan sains PPTI kemdikbud.go.id. Nah, begitu teman-teman sudah bisa masuk ke browser ini, lalu selanjutnya tinggal masukkan username dan password dengan benar dan sesuai, klik login, dan tinggal mengerjakan soal sesuai seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, tidak sulit ya teman-teman ya, yang penting teman-teman harus teliti, harus semangat, harus menjaga kesehatan, harus bisa berpikir cepat, berpikir logis, karena soal-soal ekonomi ini sebenarnya bukan soal-soal yang sulit. Asal teman-teman sudah belajar dan juga sudah berusaha, insya Allah bisa mengerjakan. Selamat mengerjakan ya teman-teman, semoga lancar dan bisa lolos ke tahap berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Dwi Wulandari. Baik Sobat Prestasi, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Wulan terkait hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk di bidang ekonomi.
Jadi Sobat Prestasi perhatikan detail terkait poin-poin yang tadi sudah disampaikan dan diterapkan saat uji coba dan pelaksanaan ya tentunya. Sobat Prestasi juga perlu banget untuk mencatat tanggal penting yang sudah disampaikan, kapan pelaksanaan uji coba, kemudian kapan jadwal pelaksanaan lomba OSN tingkat provinsinya. Dan Sobat Prestasi di sini perlu banget ya Sobat Prestasi pastikan untuk ikut uji coba karena saat uji coba itu tentu berguna supaya melatih Sobat Prestasi menerapkan hal-hal apa yang tadi sudah dijelaskan. Juga Sobat Prestasi melatih diri untuk penggunaan aplikasi Moodle dan perangkat elektroniknya ya. Tentunya juga perlu dipersiapkan untuk kamera proctoring. Baik Ibu Wulan, mungkin sebelum ditutup nih, boleh dong memberikan tips dan trik untuk menjadi juara nih bagi Sobat Prestasi semuanya. Silakan Ibu. Terima kasih. Nah, tips dan triknya tentu saja banyak mempelajari konsep-konsep ekonomi ya. Teman-teman di sini untuk lomba ada konsep ekonomi, ada literasi, keuangan dan juga akuntansi. Semuanya dipelajari. Ya, jangan lupa juga untuk selalu berusaha berpikir logis, cermat, sistematis supaya bisa mengerjakan soal dalam waktu yang sudah ditentukan. Dan tentu tidak lupa banyak-banyak berdoa semoga dimudahkan untuk mengerjakan soal-soalnya. Amin, terima kasih Ibu untuk tips dan triknya. Tentunya kita sama-sama berharap ya Bu, semoga bidang ekonomi dapat menjaring talenta emas Indonesia yang bisa bersaing di tingkat internasional ya Ibu ya. Betul sekali. Jadi nanti adik-adik yang lolos ke tahapan OSN akan diseleksi lagi sampai nanti bisa lolos ke tahapan International Economics Olympiad. Luar biasa. Tahun depan di mana ini Bu? Nah, belum tahu tuh. Kalau tahun ya? ini kita udah tahu di Yunani. Semoga Wah. tahun depan bisa keliling ke tempat lain lagi ya. Amin, pastinya. Nah itu dia Sobat Prestasi, sosialisasi OSNP bidang ekonomi. Sobat Prestasi tetap semangat karena perjuangan belum berakhir. Jaga kesehatan dan semoga berhasil dalam melaksanakan OSNP tingkat provinsi. Sehat selalu, sampai jumpa. Sampai jumpa.